Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan rancangan pembelajaran yang sudah kami rancang bersama. Dan tadi tinggal kelompok kami saja yang selesainya terakhir tadi. Semua sudah pada ke kamar, kami masih ngumpul di sini. Oke, baik. Jadi nama penyusun kelompok 2, kelompok apel, mata pelajaran PJOK. Kami menentukan mata pelajaran ini dari cerita yang tadi kami dapatkan. Fase dan kelas, fase B kelas 3. Nah, ya belum tulis di sini. Fase B kelas 3. Capaian pembelajaran memilih hidup yang ini elemennya itu memilih hidup yang menyehatkan. Bunyi capaian pembelajarannya adalah peserta didik mengenali resiko kesehatan akibat gaya hidup dan berbagai aktivitas jasmani untuk pencegahannya. Kemudian mengeksplorasi pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai rekomendasi kesehatan untuk menunjang aktivitas sehari-hari serta mempraktikkan penanganan cedera ringan sesuai pemahaman tentang prinsip pertolongan pertama. Dari CP ini kami turun ke tujuan pembelajaran atau TP. Kodenya atau urutannya 1.2. Bunyi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengeksplorasi pola makanan sehat dan bergizi seimbang sesuai rekomendasi kesehatan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Jadi itu CP dan TP ini kami cari atau kami tentukan bersama berdasarkan isi buku bacaan bermutu tadi. Jadi buku bacaan kami ini judulnya Pemberian Pak Beruang. Pemberian Pak Beruang ini bercerita tentang Pak Beruang yang dia punya inisiatif sendiri membagikan makanannya kepada 6 tetangganya. Tetapi dia tidak mengecek terlebih dahulu kadaluarsa makanan tersebut. Ketika tetangganya menerima, lalu mereka mencium aroma busuk, mereka belum sempat makan, mereka langsung kembalikan ke Pak Beruang. Kemudian Pak Beruang juga menerima makanan yang dikembalikan dari tetangganya tadi. Lalu dia bilang, ini rugi nih kalau saya tidak makan ataukah dibuang. Dia juga langsung memakan semua makanan tadi yang dia bagikan ke tetangganya tadi. Setelah dia makan, lalu baru dia cek ke kulkasnya. Ternyata 6 makanan yang dia bagikan tadi semuanya sudah kadaluarsa. Akhirnya tiba lama perutnya sakit. Lalu dia sadar, oh iya ternyata saya salah. Akhirnya dia punya inisiatif lagi, punya kemauan lagi, pergi berbelanja lagi makanan yang baru, kemudian dia mengemasnya, lalu dia bagikan kembali ke tetangganya. Lalu tetangganya juga menerima dengan senang hati, mengucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut. Konteksnya ini tentang sosial budaya dan saintifik. Oke. Lalu pengetahuan matematika, pemecahan masalah. Ya, lalu karakter atau disposisi itu adalah inisiatif dan kemauan. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Di sini ini kita semua sudah tahu ya, ada kegiatan rutinitas ataukah sudah makan minum ini kegiatan pembuka ini. Oke. Jadi kami awali dengan guru memberi salam terlebih dahulu, lalu menyapa murid dan menanyakan kabar masing-masing murid. Oke. Kemudian kegiatan diawali dengan doa. Itu guru meminta murid yang datang paling pertama hari itu, dia yang memimpin doa. Lalu mengecek kehadiran siswa atau absensi. Kemudian guru meminta murid untuk menyiapkan semua kelengkapan belajarnya, buku tulis, alat tulis. Nah, mungkin saja kita ada memesan mereka untuk bawa alat atau bahan, mereka siapkan memang, sambil kita juga menyiapkan semua media alat peraga yang akan kita gunakan hari itu. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau materi yang akan
dicapai, yang hendak dicapai, dan penilaian yang akan kita lakukan hari itu. Lalu setelah itu guru mengingatkan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama ataukah yang telah disusun bersama, lalu mengajukan pertanyaan pemantik. Di sini kami ada buat 2 pertanyaan pemantik dari materi sesuai dengan buku kami tadi, buku bacaan tadi. Yang pertama, bagaimana cara menghitung biaya yang dikeluarkan akibat membuang makanan yang telah kadaluarsa? Yang kedua, berapa lama seharusnya makanan yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa disimpan di rumah sebelum akhirnya harus dibuang? Jadi itu 2 pertanyaan pemantik. Setelah pertanyaan pemantik dilanjutkan dengan kegiatan ice speaking. Ice speakingnya itu adalah senam aku anak sehat, ya. Nah, ini kami memilih senam aku anak sehat sesuai dengan isi materi dan juga tingkatan kelas ini masih fase B kelas 3. Oke, kita lanjut ke kegiatan inti. Langkah pertama, guru meminta murid untuk mengamati buku bacaan bermutu ini dengan judul pemberian Pak Beruang. Lalu guru membacakan cerita judul pemberian Pak Beruang, diikuti, jadi bacanya kalimat per kalimat, siswa meniru kembali atau mengikuti kembali. Jadi ini literasinya juga masuk, ya. Karena apa? Karena mereka masih kelas 3. Oke. Lalu setelah siswa mengikuti atau meniru kembali kalimat demi kalimat, kemudian guru menjelaskan lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan dalam kelompok. Oke. Untuk lembar kerjanya nanti ada di bawah sini, sebentar nanti dijelaskan. Kita lanjut. Setelah menjelaskan lembar kerja peserta didik, guru mendampingi dari kelompok ke kelompok. Mendampingi, kita pasti sudah tahu ada murid yang agak lambat ataukah agak lama, itu butuh pendampingan yang serius seperti dari kita. Oke. Terus guru memberi kesempatan setelah mendampingi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan guru memberi kesempatan kepada teman lain untuk menanggapi. Oke, setelah kegiatan presentasi selesai, diakhiri dengan kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup ini juga Bapak Ibu guru kita sudah tahu, ini juga kegiatan rutinitas kita, yaitu yang pertama kita atau guru bersama murid membuat kesimpulan hasil pelajaran hari itu. Setelah membuat kesimpulan, kemudian kita memberi post-test. Nah, post-test ini kami tidak tambahkan lagi di sini, ya. Nah, kalau kita yang masih junior atau masih muda-muda ini diharapkan juga membuat soal post-test ini seperti tadi, ya, bisnis ataukah kahut benar seperti itu, ya. Nah, ini dihimbau maksudnya seperti itu. Oke. Lalu yang berikut setelah post-test itu